Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Oke guys, jumpa lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Mimin mengajak kalian semua untuk selalu mendoakan semoga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa juga Bang Mimin menyarankan untuk menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys ya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Elvano berhasil menjemput Mika dan membawa Mika kabur dari semua wartawan yang ada di rumah Pak Tony, yang dimana saat itu Elvano merasa kasihan terhadap Isyana karena saat ini berita Isyana dan Pak Tony telah menyebar di sosmed. Dan Elvano pun mengatakan bahwa Isyana pasti sangat sedih karena Isyana sendirian dan tahu sendiri mama Isyana bagaimana. Dan El pun mengatakan bahwa dirinya akan membantu Isyana karena Isyana pasti sangat sedih dan terpukul atas kejadian ini. Itu semua Elvano lakukan hanya sebagai temannya saja. Yang dimana saat itu Mika pun hanya terdiam, yang dimana saat itu Mika mengatakan dalam hatinya, kenapa setiap kali Elvano menyebut nama Isyana dadanya terasa sesak? Apakah dirinya cemburu kepada Isyana? Dan itu tidak mungkin. Yang dimana saat itu Mika pun masih merasa bingung kenapa dirinya selalu saja merasa deg-degan dan sesak jika Elvano menyebut nama Isyana di depannya. Sementara itu di adegan berikutnya ya guys ya, yang dimana saat ini Nando mencoba untuk terus meyakinkan Isyana bahwa dirinya sangat mencintai dan menyayangi Isyana. Dan Nando pun mengatakan kepada Isyana bahwa dirinya tidak bisa jauh-jauh dari Isyana. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin bisa bersama dengan Nando lagi, karena jika itu terjadi maka Nando pasti akan merasa sangat sakit hati dan kecewa pada dirinya jika mengetahui apa yang terjadi antara dirinya dan Pak Tony. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan kepada Nando bahwa dirinya tidak mungkin bisa bersamanya lagi. Dan di saat itulah Nando pun menanyakan apa masalahnya, dan Nando pun minta penjelasan kepada Isyana. Yang dimana saat itu Isyana pun merasa sangat bingung harus mengatakan apa kepada Nando, karena Isyana tidak ingin menyakiti hati Nando jika Nando mengetahui bahwa Pak Tony lah yang melecehkan dirinya. Dan Isyana pun harus dengan berat hati mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bersama dengan Nando lagi, karena Nando tidak mengetahui semuanya. Ya dimana saat itu Nando pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semua tentang hubungan antara Isyana dan juga papahnya ataupun Pak Tony. Dan saat itulah Nando pun mengatakan kepada Isyana bahwa jika dirinya bersatu dan bersama maka dirinya akan bisa melewati semua cobaan ini. Tapi hati Isyana masih saja tetap tidak bisa menerima Nando karena Papa Nando telah membuat dirinya seperti ini.
yang dimana saat itu Isyana pun merasa sangat sedih karena Isyana pun juga sangat mencintai dan menyayangi Nando. Sementara itu di sisi lainnya yang dimana saat itu Nando pun mencoba untuk menenangkan Isyana ya guys ya. Karena Nando tahu Isyana sangat sedih dan terpukul atas semua kejadian yang menimpanya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya yang dimana saat ini petugas pembersih lingkungan yang dimana saat itu menemukan sebuah tas yang berisikan selimut bayi yang masih baru, yang mana saat itu Mika pun melihatnya dan Mika meminta Elvano untuk berhenti di sana, yang dimana saat itu Elvano pun segera berhenti dan menanyakan kenapa Mika mau berhenti di tempat ini, yang dimana saat itu Mika pun langsung mengatakan kepada petugas pembersih lingkungan yang dimana saat itu Mika mengatakan bahwa itu barang miliknya, yang dimana saat itu petugas pembersih lingkungan pun memberikan barang tersebut karena sepertinya barang tersebut sangat berharga dan berarti bagi Mika. Yang dimana saat itu Elvano pun menanyakan kepada Mika barang-barang apakah itu, dan di saat itulah ini Mika ya guys ya menjelaskan kepada Elvano bahwa itu barang yang sangat berharga bagi dirinya karena itu adalah selimut bayinya sewaktu dirinya masih kecil dulu. Dan pastinya ini ayahnya yang memberikannya, namun siapakah yang membuang barang ini ke tempat sampah? Sementara itu di adegan berikutnya yang dimana saat ini Kayla melihat wartawan masih banyak di depan rumahnya, yang dimana saat itu Kayla pun memanggil mereka semua dan mengatakan apakah kalian butuh info. Dan saat itulah wartawan pun segera berlari mengarah ke Kayla, dimana saat itu mereka pun menanyakan apa info yang bisa mereka dapatkan, dimana saat itu Kayla mengatakan bahwa dirinya tahu siapa wanita tersebut. Wanita itu adalah Isyana dan satu kampus dengannya, yang dimana saat itu bodyguard Pak Tony mengatakan pasti mereka akan dimarahi oleh Pak Tony atas kelancangan Kayla memberikan info kepada wartawan, dimana saat itulah Kayla mengatakan bahwa Mika kuliah di Universitas Dharma Wangsa. Dan di saat itulah Kayla pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya pasti akan banyak job setelah ini dan pastinya dirinya akan menjadi artis dan juga jadi model yang sangat terkenal. Di mana saat itu Kayla pun merasa sangat senang sendirian. Dan di saat itulah ya guys ya, wartawan pun segera berlari menuju kampus yang disebutkan oleh Kayla, yang dimana saat itu Kayla pun sangat terkejut karena mereka secara tiba-tiba meninggalkan Kayla dan tidak bertanya kembali kepadanya. Yang dimana saat itu Kayla pun baru teringat apa yang telah dia lakukan dan bagaimana jika Pak Tony ataupun papanya akan marah besar kepadanya karena sudah membocorkan rahasia ini ke media. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga pantengin terus di channel Cinta Nara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.